Shalom, puji Tuhan. Mari untuk renungan kita buka dalam 1 Korintus 15 ayat 58. Di sana dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa di dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Waktu kecil dulu, salah satu permainan yang sekarang kelihatannya jarang itu bermain layang-layang, ya. Dan layang-layang itu pada waktu saya kecil itu tidak sebagai layang-layang hias, tetapi layang-layang yang diadu. Jadi kadang benang 1 yard itu entah berapa meter itu bisa habis itu, ya. Ketika layang-layang itu masih benangnya belum putus, maka layang-layang itu bisa dikendalikan dengan baik. Bisa belok kiri, bisa belok kanan, atraksinya itu kadang bisa menukik, lalu kemudian naik lagi. Asik sekali itu tiap sore main layangan. Tapi ketika layang-layang itu putus, ya, maka layang-layang itu akan terbang tidak tahu arahnya kemana, tidak tahu, dan yang pasti layang-layang itu akan jatuh, ya, karena dia sudah putus, maka dia pasti akan jatuh. Entah jatuhnya itu di pohon, entah jatuhnya itu diperebutkan oleh anak-anak yang lain, tapi yang pasti ketika putus, layang-layang itu jatuh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, salah satu hal di dalam hidup ini yang tidak bisa dihindari itu adalah masalah dan persoalan, ya. Jadi kalau orang tidak mau masalah, tidak mau persoalan, artinya orang itu mau minta mati. Setiap orang yang masih hidup, yang masih bernafas, dia tidak pernah bisa lepas dari namanya masalah dan persoalan, ya. Tetapi bukan masalah dan persoalan itu yang penting, tetapi yang penting adalah bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita cara kita menghadapi masalah dan persoalan itu. Karena tidak semua masalah dan persoalan itu istilahnya mendatangkan sebuah kegagalan. Tapi seringkali dan banyak kali kalau boleh saya katakan bahwa masalah persoalan itu terjadi justru untuk membuat di dalam kehidupan kita boleh semakin menikmati kelas, menikmati naik kelas, menikmati naik tingkat, ya, di dalam kehidupan ini. Kadang tanpa kita sadari ketika kita menghadapi masalah dan persoalan, justru itu menjadi batu loncatan, menjadi pintu untuk kita boleh menikmati berkat Tuhan yang lebih besar lagi. Nah, sore hari ini kita mau coba melihat dari apa yang dikatakan oleh 2 Korintus 15 ini, bagaimana ketika ada masalah, ketika ada persoalan itu dikatakan yang pertama di sini adalah berdirilah teguh, jangan goyah. Ya. Berdirilah teguh, jangan goyah. Berdiri teguh, jangan goyah ini menunjukkan kepada posisi yang tidak berubah, ya, posisi yang tidak berubah. Sebuah kapal ketika dia berlabuh atau bersandar di pelabuhan, maka kapal itu harus diikat, ya, jangkarnya dilabuhkan, lalu kemudian ada tali untuk mengikat. Supaya apa? Supaya kalau ada ombak yang besar, kalau ada angin yang besar, perahu atau kapal ini tidak berpindah arah. Perahu dan kapal ini dia tidak terkendali, ya. Kalau tidak ditali begitu saat bersandar, seperti yang saya alami di pedalaman Kalimantan, di Hulu Mahakam itu, di sungai itu. Jadi perahu-perahu yang ada itu antara dia dinaikkan di daratan, diangkat begitu, karena perahu itu namanya ketinting, ya. Jadi satu perahu kecil gitu bisa 2-3 orang begitu.
Kalau sekarang saya naik dengan umno, perahunya pasti terbalik. Karena waktu itu saya masih kuliah, masih semester 1, semester 2. Kalau nggak salah berat badan saya waktu itu masih 70, jadi masih agak besar juga ya. Tapi kalau sekarang sudah 100 begini, sama umno apalagi sama pendeta ini Pak Juli yang dari Jakarta itu udah baru naik kaki 1 udah langsung terbalik itu perahu. Nah itu suatu kesempatan pagi-pagi Bapak tiba-tiba bilang, almarhum Bapak Anton, loh ketinting kita mana ini? Ya, beliau cari. Lalu ada yang bilang, anu om, ada di seberang sana. Lalu Bapak lihat, oh ternyata talinya tidak kuat. Sehingga ketika malam airnya pasang, ada angin karena gelombang perahu pembawa kayu begitu, akhirnya talinya lepas, perahunya ketintingnya lepas dan tidak terkendali sehingga hilang dan harus dicari. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan mengatakan bahwa iman kita, ya, pengharapan kita ini seperti sauk, seperti jangkar. Iman kita ketika kepada Yesus itu seperti jangkar yang kita labuhkan. Ya, artinya berdiri teguh tidak goyah ini adalah iman kita berpaut kepada Tuhan, tidak berpaut kepada yang lain. Nah, ini yang membuat ketika ada angin persoalan, ketika ada badai persoalan, kita nggak akan lepas, ya. Apalagi terombang-ambingkan, kita nggak pernah. Paling ya hanya gelombang begitu naik turun begitu, ya. Tapi tidak sempat sampai membuat lepas. Apalagi hilang kendali, apalagi jatuh nggak sampai. Ketika pengharapan kita, iman kita berpegang kepada Tuhan, ya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang yang mempunyai keyakinan yang kuat kepada Tuhan, berdiri teguh dan tidak goyah pengharapannya kepada Tuhan, itu adalah orang yang selalu percaya bahwa ketika dia ada persoalan, ketika dia ada masalah, Tuhan Yesus itu lebih besar dari masalah dan persoalan itu. Tuhan Yesus itu lebih besar dari apa yang dihadapinya itu. Ya. Janda yang ada di Sarfat yang punya hanya tepung sedikit, minyak sedikit, dan kalau dibuat roti hanya 1, kemudian dia bilang, kami akan mati setelah makan roti itu karena tidak ada yang bisa dimakan lagi. Tetapi ketika Nabi Elia berkata, Mak, tepung sedikit, minyak sedikit itu tidak akan habis, ya. Asalkan buat terlebih dahulu untukku, baru kemudian untukmu dan untuk anakmu. Demikianlah firman Tuhan. Apa yang dilakukan oleh janda di Sarfat? Ya, dia menghadapi masalah ekonomi, roti tepung sedikit, minyak sedikit, diminta lagi. Kita melihat apa yang dilakukan oleh janda di Sarfat. Demi Tuhan Allah Tuanku, ya. Artinya demi firman Allah yang disampaikan oleh Elia, maka janda di Sarfat ini dia beriman kepada Tuhan, dia percaya kepada Tuhan. Buktinya apa? Dia beriman, dia percaya kepada Tuhan, dia buatkan roti untuk Elia terlebih dahulu. Sebenarnya ini adalah sebuah testing, ya. Kalau mau ada ibadah, musiknya, lalu kemudian speakernya, testing 1 2 3 percobaan, 3 2 1 percobaan, ya. Dan ketika janda di Sarfat ini melakukan seperti yang dilakukan oleh Elia, wow, seperti yang dikatakan oleh firman Allah, minyaknya enggak habis, tepungnya enggak habis. Mengapa orang percaya bisa terombang-ambing? Putus lagi. Karena dia tidak berpegang kuat kepada firman Tuhan. Dia tidak berpegang kuat kepada janji firman Tuhan.
Tidak ada satu masalah dan persoalan ini yang tidak ada solusinya di dalam firman Tuhan. Semuanya sudah Tuhan tunjukkan solusinya, semuanya sudah Tuhan tunjukkan caranya, tinggal kita melakukannya. Ya. Sehingga kitab Roma mengajar orang benar itu hidup oleh karena iman. Iman yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ini yang harus kita perhatikan dengan baik-baik. Jadi kalau kita mau hidup berkemenangan di dalam Tuhan, ya, yang pertama kita harus berdiri teguh dan tidak goyah di dalam memegang janji firman Tuhan, di dalam iman percaya pengharapan kita kepada Tuhan. Lalu kemudian yang kedua, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan tidak selalu berbicara segala sesuatu yang bisa kita lakukan, umpamanya dalam ibadah, sebagai seorang pengkhotbah, sebagai seorang pemuji, sebagai seorang pemimpin. Tapi ketika berbicara melakukan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, ini bisa luas. Karena Tuhan mengatakan apa saja yang kamu perbuat kepada salah seorang ini, maka itu sama halnya kau buat untuk Tuhan. Ya. Jadi artinya ketika kita sebagai seorang suami, sebagai seorang istri, sebagai seorang anak, sebagai seorang abdi masyarakat, sebagai seorang pegawai, ketika kita melakukan pekerjaan-pekerjaan itu dengan baik, dengan sungguh-sungguh tanpa bersungut-sungut, ya, dan kita melakukannya, kalau tadi dikatakan seperti kita melakukannya kepada Tuhan, itu sudah sama halnya kita melakukan pekerjaan Tuhan dalam hidup ini. Yusuf ketika dia di rumah Potifar, dia kerja bagus. Potifar memuji, ya, Potifar memuji karena Yusuf kerja bagus, Tuhan memberkati, ya, lewat kehidupan Yusuf nama Tuhan dipermuliakan. Potifar memuji bahwa Tuhan menyertai hidup Yusuf sehingga apa yang dikerjakan oleh Yusuf diberkati. Nah, ini yang harus kita sadari bersama-sama. Sudahkah dalam kehidupan kita sehari-hari kita melakukan segala sesuatunya untuk Tuhan? Ya. Ketika dalam hidup kita sehari-hari apapun yang kita kerjakan, dalam urusan sehari-hari kita melakukannya dengan giat, kita melakukannya sungguh-sungguh, kita melakukannya supaya nama Tuhan dipermuliakan, itu sudah melakukan pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi tidak hanya di mimbar, kalau hanya di mimbar melakukan pekerjaan Tuhan ya seminggu sekali. Atau kalau pas lagi tugas mungkin seminggu hanya 2 kali. Tapi yang dimaksud pekerjaan Tuhan ini setiap hari. Ya. Artinya kalau kita melalaikan tugas kita, melalaikan pekerjaan kita sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah, sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu, sebagai seorang hamba Tuhan, kita melalaikannya, itu sama halnya di dalam kehidupan kita juga melalaikan pekerjaan Tuhan. Ya. Lalu kemudian yang berikut di sana dikatakan selalu ada upah untuk yang selalu berdiri teguh dalam mengikut Tuhan. Ya. Berdirilah, giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuanmu dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. Ada upah. Orang yang berjelilalah untuk Tuhan itu ada upah. Orang yang menaruhkan iman percaya pengharapannya kepada Tuhan itu ada upah. Enggak sia-sia. Sehingga kalau hidup kita sebagai orang percaya, iman kita itu jangan iman yang maga, ya, jangan iman yang sepo, ya, sepo itu artinya hambar. Kalau saudara makan masakan asin enggak, kecut enggak,
umpamanya gulai gitu ya, tapi rasanya seperti air putih gitu, aduh nggak enak sekali. Ya, saudara, biarlah kita mau dalam hidup ini terus giat, berdiri teguh, giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita terima upahnya. Yusuf, dia tunggu 13 tahun loh. 13 tahun itu Yusuf udah nganggur. 13 tahun itu Yusuf hidup dekat dengan Tuhan. Yusuf hidup berpengharapan kepada Tuhan. Yusuf usaha hidup memperkenankan hatinya Tuhan. Ya, Yusuf tidak coba-coba melakukan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Ketika di rumah Potifar, Yusuf dituduh, difitnah oleh karena istri Potifar. Yusuf tidak membalas dengan memfitnah. Yusuf tidak membalas dengan memprovokasi orang lain. Aku loh gak salah, ya. Istrinya Potifar itu loh yang salah. Dia cari teman begitu untuk melawan Potifar. Enggak. Yusuf diam. Ya, Yusuf diam. Dan diamnya Yusuf itu adalah diam percaya. Firman Tuhan katakan pembelaan itu adalah hakku. Ya. Sebagai orang percaya kita tidak perlu menghakimi orang lain. Apa yang orang lain perbuat kepada kita sudah biarkan. Karena pada waktunya segala sesuatu yang diperbuat itu ada ganjarannya. Itu ingat baik-baik, saudara. Saya tadi siang sempat omong-omong dengan Ibu Gembala. Ada orang ketika dia berbuat dosa dan tidak meminta ampun, maka dia ada kecenderungan untuk berbuat dosa lagi. Mengapa demikian? Karena ketika dia melakukan dosa yang pertama dia tidak meminta ampun dan dia melihat baik-baik saja. Ketika saya melakukan dosa ini baik-baik saja, ya. Ketika saya bersinah, ketika saya menggunakan obat-obatan terlarang, ketika saya menipu dan sebagainya, baik-baik saja, Tuhan tidak marah sama saya. Pasti dia akan jatuh kepada dosa yang kedua. Dosa yang kedua dia rasa aman-aman saja, dia akan lanjut dosa yang ketiga. Dan ketika dosa ketiga lanjut lagi dosa yang keempat, dosa yang kelima, mati. Saul ketika diingatkan oleh Samuel, ketika dia berperang melawan orang Amalek, Samuel tanya, "Loh itu kok ada suara binatang?" Ya, Saul bilang, "Itu binatang kan kami persembahkan." "Loh itu rajanya ada kok kamu biarkan hidup." Ya. Ketika kesalahan yang pertama Samuel ingatkan kepada Saul, menurut itu lebih baik daripada persembahan. Menurut itu lebih baik dari korban. Ya. Artinya ketika kita melakukan pekerjaan Tuhan, ketika kita melayani, ketika kita setia mungkin datang hari Minggu, maaf, tetapi kita tidak menurut firman Allah, itu sama sekali tidak ada upah untuk kita terima. Ya. Dan ketika Saul berbuat kesalahan yang pertama, dia jatuh kesalahan yang kedua, dia jatuh kesalahan yang ketiga sampai dia mati. Matinya bunuh diri. Takut kalau dibunuh dengan musuh. Nah, ini jangan sampai terjadi di dalam kehidupan kita. Coba kita perhatikan apa yang dialami oleh Ishak. Tuhan bilang, "Udahlah, kamu nggak usah ke Mesir. Kamu tak suruh ke Gerar." Ya, pada waktu itu Gerar tandus, Gerar kering, tapi Tuhan yang utus. Dan Ishak nggak protes sama Tuhan. Tuhan, Gerar itu nggak ada apa-apa nih loh Tuhan. Gerar itu lagi musim panas Tuhan. Ya, tapi Tuhan katakan kamu pergi ke sana, aku akan memberkati kamu. Ishak memegang kata-kata Tuhan memberkati Ishak. Ketika Tuhan berfirman, aku memberkati kamu, ini yang dipegang oleh Ishak. Nggak peduli Ishak itu, bagi Ishak nggak peduli dia di Gerar, dia di ujung bumi atau dimanapun, di tanah yang batu sekalipun, karena Tuhan berkata, aku akan memberkati kamu, maka Ishak melakukannya.
Ya, dan terbukti Shalom. ketika Ishak melakukan apa yang Tuhan katakan di dalam persekutuannya dengan Tuhan, Ishak menuai 100 kali lipat. Di dalam persekutuannya dengan Tuhan, Yusuf diangkat sebagai orang kedua di Mesir. Di dalam persekutuannya dengan Tuhan, Sadrak, Meshak, Abednego diangkat menjadi wali negeri. Di dalam persekutuannya dengan Tuhan, Daniel menjadi penasihat 3 raja yang berbeda. Waktu kecil dulu, Mari salah malam satu hari ini permainan yang kita mau tetap jalan jarang, bersama dengan Tuhan, itu karena bermain itu yang akan membawa layang-layang. hidup kita kepada kemenangan. Ya. Dan layang-layang itu pada Jangan waktu goyah. saya kecil itu Jangan goyah tidak dalam sebagai hidup ini. layang-layang hias, Tetap berdiri teguh. tapi layang-layang yang diadu. Tangan Tuhan tidak akan membiarkan Jadi kita kadang orang-orang benang benar satu yar itu jatuh dan berapa tergeletak. meter itu Tapi bisa tangan habis Tuhan itu. akan menopang. Ya. Tidak hanya Ketika menopang, layang-layang itu tangan Tuhan akan